Sini. Bismillah. Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua pada kesempatan ini bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid yang megah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam sholat subuh ini merupakan salah satu dari cara kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi sehat, kita masih diberi kuat, juga diberi sempat, juga kita masih diberi keimanan dan keislaman, sehingga kita menguatkan diri untuk hadir melaksanakan sholat subuh ini dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita juga senantiasa memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswah hasanah bagi kita semua, yang kita selalu berusaha untuk mempelajari tentang peri kehidupan beliau, baik itu dalam kehidupan peribadatan maupun dalam kehidupan keseharian. Di situ seluruhnya ada contoh-contoh yang baik yang bisa kita tiru. Begitu juga di dalam peribadatan, mari kita usahakan kita mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah itu. Mudah-mudahan dengan demikian nanti kita terdaftar, tercatat sebagai umat Rasulullah, yang mudah-mudahan dengan demikian Rasulullah menyaksikan kita dan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Amin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Biasanya kalau di dalam acara-acara, kalau MC-nya pakai bahasa Jawa, mestinya saya juga mengantarkan pakai bahasa Jawa. Tapi karena di sini banyak anak-anak kita yang dari luar, maka saya mungkin lebih banyak menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Kalau ada bahasa Jawanya, yang mudah-mudahan anak-anak ini bisa paham dengan baik. Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 65, yang insya Allah anak-anakku semua sudah banyak yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya pada hari ini kami membungkam mulut-mulut mereka, tangan mereka lah yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Bapak Ibu, jamaah subuh rahimakumullah,
apakah sudah pernah ada di antara Bapak Ibu yang menyaksikan sebuah persidangan, atau malah mengalami persidangan, yang sudah pernah menyaksikan persidangan. Dalam sebuah persidangan, nah mungkin menyaksikan itu bisa lewat TV, bisa lewat medsos dan sebagainya, atau mungkin langsung. Di dalam persidangan itu pasti ada hakim, kemudian ada terdakwa, kemudian ada pengacara, kemudian pengacara ini sering disebut juga pembela, kemudian juga ada jaksa, terus ada penonton. Itu kalau kita menyaksikan setidak-tidaknya ada unsur-unsur seperti itu. Nek bapak-bapak ini barangkali pernah juga disidang. Mungkin loh ya, ketika SIM-nya atau ketika tangkap polisi gara-gara tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, terus disita, entah SIM-nya, entah STNK-nya, entah apanya disita, kemudian nanti diambil di persidangan. Sudah pernah Bapak-bapak? Kalau saya memang sudah pernah. Tapi waktu itu saya mewakili terdakwa. Kok gelem mewakili terdakwa? Iya, karena terdakwanya kuliah, terus saya disuruh mewakili, kamu nanti minta tolong ya, di pengadilan, saya beberapa hari yang lalu ditangkap polisi dan kemudian SIM saya ditahan. Nanti di pengadilan, baru mau diserahkan gitu. Nah ternyata benar, saya diminta untuk menggantikan terdakwanya. Nah saya juga dipanggil dengan nama terdakwanya, bukan nama saya. Jadi ini gimana itu ya? Hakim we iso diapusi, gitu kan? Itu hakim di dunia bisa dihapusi, terdakwanya diganti orang. Tapi nampaknya sepertinya sekarang ini banyak yang begitu ya. Ya enggak tahulah. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat di surat Yasin tadi ayat 65, suatu saat kita itu akan menghadapi pengadilan di akhirat, ya, di yaumul hisab, ya. Nah, apa yang akan terjadi di situ? Nah, di situ itu nanti dihisapnya kita, dihisapnya seluruh perbuatan manusia. Ya. Kemudian ketika kita dihisap itu akan didatangkan saksi-saksi. Saksi-saksi yang akan meringankan, bisa juga memberatkan kita. Kalau saksi meringankan tentu kita senang. Tapi kalau saksi memberatkan, ya akhirnya kita menjadi berat. Tapi kenapa? Allah itu kan sebenarnya maha tahu. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Tapi kenapa ketika peradilan di akhirat itu nanti tetap harus ada saksi gitu ya? Kenapa masih seperti itu? Padahal Allah tahu semuanya. Dan itu kita imani dengan sebaik-baiknya. Nah, saksi-saksi yang dihadirkan pada hari hisab itu adalah sebagai wujud dari kesempurnaan Allah, wujud dari keadilan Allah, yang itu tidak akan mengurangi makna dari sifat Allah yang maha tahu. Tidak akan mengurangi. Tapi itu justru menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar maha adil. Ya. Walaupun apa saja nanti bisa berlaku ataupun bisa oleh Allah ya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bukti bahwa nanti akan ada saksi di yaumil hisab itu nanti bisa disaksikan di surat Az-Zumar ayat 60.
ya. Mudah-mudahan anak-anak juga sudah banyak yang hafal. Saya bacakan artinya saja. Dan bumi, padang mahsyar pada saat itu, menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing nabi, dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil. Dan mereka tidak dirugikan. Di persidangan akhirat benar-benar seluruhnya adil. Kalau di persidangan dunia itu karena ada pengacara, ada pembela, ada jaksa, itu nanti kalau ada yang mengistilahkan kita bersidang atau ikut sidang dengan pengacara, itu nanti istilahnya tidak akan ada tidak menang, tidak kalah. Tetapi kalau kalah ya istilahnya nopo nggih. Kalah berapa gitu ya. Kalah berapa dan menangnya juga menang berapa. Karena pinter-pinternya pembela ya. Nah, terus saksi-saksi kita itu siapa nanti? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mari nanti kita memperbanyak saksi ya. Nah, saksi yang pertama di sini disebutkan bahwa saksi yang pertama itu adalah malaikat. Kita ini kemana-mana diikuti atau ditemani oleh malaikat. Tapi kok masih takut ya kadang-kadang. Adakah yang masih sering takut kalau lewat di jalan yang gelap, lewat di pinggir kuburan, ya masih ada yang takut, Bapak Ibu? Masih. Kalau ada yang takut seperti itu, Mas Nuri ini bisa kisruh itu karena rumahnya di samping kuburan. Nah, dan di kota gede ini nampaknya sudah tidak ada lagi tempat yang gelap itu sudah nggak ada. Semuanya terang benderang. Nah, malaikat yang menjaga kita atau yang menyertai kita, kita sudah tahu ada Raqib di kanan, ada Atid di kiri. Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat kebaikan-kebaikan kita, kemudian malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal-amal perbuatan kita yang buruk. Maka mari kita usahakan, malaikat Raqib itu sibuk sesibuk-sibuknya, tetapi malaikat Atid pripun nganggur senganggur-nganggurnya, ya. Diusahakan untuk tidak bisa mencatat amal-amal jelek kita. Nah, pada hari akhir nanti, malaikat yang menjadi saksi kita itu, dalam surat Qaf ayat 21. Waja'at kullu nafsin ma'ha sa'ikum wa syahid. Yang artinya, setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Nah, di sini ternyata Imam Ibnu Katsir itu menerjemahkan ayat ini atau menafsirkan ayat ini bahwa kita itu nanti ada malaikat pencatat amal yang akan memberikan kesaksian tentang perbuatan kita. Kemudian ada satu lagi malaikat yang tugasnya adalah menggiring manusia, menggiring kita ke padang mahsyar. Nah, dua malaikat setidak-tidaknya yang akan menjadi saksi. Itu yang pertama. Kemudian saksi yang kedua adalah Rasul. Setiap Rasul itu akan memberikan kesaksian untuk umatnya masing-masing. Bahwa mereka, Rasul-Rasul itu sudah menyampaikan risalah yang memang harus disampaikan kepada manusia. Nah, kalau Rasul kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah nanti di yaumil akhir bisa mengenali kita yang hidup kita ini 1400 tahun setelah Rasulullah wafat apa lahir?
Ya, Rasulullah lahir tahun 571. Kalau tahun hijriahnya yang dihitung sekarang sudah 1447. Maka berarti Rasulullah itu 1500 tahun yang lalu itu gampangnya gitu, nyang-nyangannya sing gampang segitu. Okay. Nah, 1500 tahun yang lalu Rasulullah itu ada, apakah masih bisa mengenal kita? Sementara kita ini, Bapak Ibu sekalian, barangkali kalau mau ditanya mengenal keluarga, seluruh keluarganya bisa dikenal. Kalau putra-putri dari bapak kita itu aja 12, gitu ya. Nanti begitu sampai cucu dari masing-masing itu kadang-kadang kita sudah tidak tahu namanya, yang ini siapa, ini siapa. Itu masih satu keluarga. Bahkan kadang-kadang kita itu tahu hanya sampai Mbah Buyut. Nggih napa mboten? Bar Mbah Buyut sinten? Persona ini pun. Bar Mbah Buyut, Mbah Canggah, tahu namanya Mbah Canggah kita. Bar Mbah Canggah, sak ndure Mbah Canggah, Mbah Udek-udek, kita sudah tidak tahu lagi. Apalagi di atasnya Mbah Sinten, di atas Mbah Udek-udek. Ini wong Jawa ini lengenai jeneng rasib Mbah Debok Bosok gitu ya. Di atasnya Mbah Udek-udek. Ya. Nah, apakah Rasul kita nanti mengetahui kita bahwa kita ini umatnya? Jelas Rasulullah akan tahu kita. Dari mana Rasulullah mengenal kita, Bapak Ibu? Rasulullah mengenal kita dari bekas wudhu kita. Disebutkan bahwa anggota badan kita yang selalu terbasuh dengan air wudhu itu nanti di yaumil akhir akan mengeluarkan sinar, akan bercahaya, sehingga sejauh apapun kita berada, pasti Rasulullah akan tahu bahwa itu umatnya. Ya, pramila monggo kita perbanyak dan kita seriusi di dalam kita melaksanakan wudhu. Ya, syukur-syukur bisa selalu istilahnya gantung wudhu. Oke. Kalau bisa, monggo, itu sangat bagus. Supaya apa? Supaya nanti anggota badan kita yang selalu tersentuh oleh wudhu itu mengeluarkan sinar yang terang, yang oleh Rasulullah segera dikenali bahwa ini adalah umatku. Sehingga Rasulullah juga gampang untuk memberikan syafaatnya. Ya. Tapi insya Allah Rasulullah benar-benar mudah nanti untuk mengenali kita semua. Karena kegiatan kita yang selalu bersih, bersuci, ya, baik itu berwudu maupun dengan mungkin mandi besar dan sebagainya. Ya, itu saksi yang kedua. Kemudian saksi yang ketiga itu siapa Bapak Ibu sekalian? Nah ini, saksi yang ketiga itu adalah bumi. Bumi, bukan Bu Umi, tapi bumi. Tempat kita berada ini akan menjadi saksi kita. Padahal bumi itu bisa kita sebut sebagai benda mati gitu ya. Tapi ternyata benda-benda mati pun nanti akan dihadirkan oleh Allah untuk memberikan kesaksian. Jadi tempat kita berada ini, tempat kita berada kemana yang kita kunjungi itu akan bisa menjadi saksi kita di yaumil akhir nanti. Batu-batu, barangkali sandal kita pun nanti akan dihadirkan untuk menjadi saksi. Sandal itu mengantarkan kita kemana? Dan barangkali ada batu-batu yang akan menjadi saksi bagi kita, bicara kepada kita di yaumil akhir nanti. Ada nggak kira-kira batu itu nanti yang berbicara, ya Allah, orang ini dulu pernah memakai saya dilemparkan dengan sengaja dan dikenakan kepada kepala teman saya gitu. Kira-kira ada batu yang begitu nggak nanti? Ya Allah, saya dulu pernah, ini bapak-bapak yang kalau
Kalau ibu-ibu kayaknya enggak. Ada batu, nanti bersaksi, ya Allah, saya dulu pernah dipakai melempar mangga punya tetangga gitu ya. Kira-kira ada nggak nanti batu yang akan berbicara seperti itu? Oke. Nah, benda-benda mati seperti itu nanti juga akan berbicara di hadapan Allah menjadi saksi kita. Oleh karena itu, mari di mana saja kita berada, kita buat benda-benda yang ada di sekitar kita, mendengar zikir kita, mendengar tasbih kita, mendengar tahlil kita, dan seterusnya. Ya, bahkan para ulama itu mengatakan seseorang itu yang melakukan adzan, nah ini badine wong adzan, gitu ya. Sejauh suaranya bisa didengar, itu nanti batu-batu akan menjadi saksi, pohon-pohon akan menjadi saksi, segala sesuatu yang mendengar di alam ini akan menjadi saksi kebaikan penyeru adzan itu. Apalagi sekarang adzan sudah menggunakan mic, sehingga suaranya menjadi lebih jauh. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian juga, barangkali ketika kita bepergian ke suatu tempat, perbanyaklah ya zikir, membaca istighfar, okay. Begitu sampai di pantai, kita mengagumi, baca sholawat, baca tasbih, dan sebagainya. Supaya apa? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita pada saat itu, semuanya bisa mendengar tasbih kita, bisa mendengar zikir kita, dan mereka mudah-mudahan menjadi saksi bagi kita. Barangkali kita semua hafal surat Al-Zilzalah atau surat Idza Zul. Okay. Di ayat 4 itu difirmankan oleh Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian bi anna rabbaka auhalaha. Artinya apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan beritanya. Jadi bumi bercerita, ya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan untuk melakukan yang seperti itu. Jadi bumi ketika diperintah oleh Allah, maka dia pun akan menjadi saksi bagi kita. Jadi susah kita ini sebenarnya mau melakukan hal-hal yang buruk meskipun kita bersembunyi, ternyata tempat sembunyi kita itu nantinya akan bersaksi. Ketika kita melakukan suatu kejahatan dan kita sudah bisa bersembunyi dengan rapat dari mata manusia, tapi ternyata tempat persembunyian kita itu nanti akan bercerita kepada kita, kepada Allah, bahwa kita pernah melakukan sesuatu yang tidak benar dan sebagainya. Oke. Yang kerja di kantor, yang menggunakan komputer, menggunakan laptop, seharusnya menuliskan angka 1.500, dituliskan 2.500, cuman ganti angka 1 gitu ya. Tapi kalau angka itu tidak benar, maka bisa jadi meja tempat kerja kita, laptop yang kita pakai bekerja, itu nanti juga akan menjadi saksi bahwa kita melakukan kecurangan. Nah, nampaknya hanya dengan mengganti angka, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang disebut dengan korupsi. Ya, padahal orang yang korupsi itu Rasulullah tidak pernah mau mensolatkan jenazahnya. Oke, korupsi. Saya pernah bercerita di sini setelah perang Khaybar selesai. Nah, kemudian beberapa saat waktu berikutnya ada sahabat Rasulullah yang meninggal. Maka keluarganya minta Rasulullah mensolatkan. Ternyata Rasulullah tidak mau mensolatkan. Kenapa?
karena sahabat itu melakukan ghulul. Ghulul itu yaitu korupsi bahasa kerennya, tapi kalau bahasa Jawanya enak gitu. Nguntet. Nguntet. Yang diuntet itu ada riwayat yang mengatakan kain besar, ada yang mengatakan manik-manik perhiasan kecil yang kalau itu dihargai harganya sekitar 150.000 sekarang. Ya. Nah, korupsi segitu itu Rasulullah tidak mau mensolatkan. Oke. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini nggak ada ya yang korupsi 150.000, nggak ada nggih. Oh kurang, berarti nggak ada kalau 150.000. Adanya lebih dari itu, bisa 10 kali, bisa 100 kali, bisa 1000 kali lipatnya. Nggih. Oh korupsi kok iso 4 triliun, 5 triliun, ya. Begitu dijadikan tersangka kok terus ndungkluk gitu ya. Ora gagah kaya dek zaman korupsi. Nah, semua yang kita ajak untuk menyembunyikan atau untuk melakukan korupsi seperti itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah, menjadi saksi bagi kita atas seluruh perbuatan yang kita lakukan. Nah ini, oleh karena itu, monggo benar-benar kita mesti berhati-hati. Okay. Karena kita ternyata tidak pernah terlepas dari CCTV Allah. Okay. Nah kalau manusia saja sekarang sudah bisa menciptakan teknologi CCTV, manusia sudah menerbangkan satelit sehingga bisa melihat semua gerakan kita. Apalagi CCTV Allah, kemudian kemampuan Allah untuk melihat kita, bahkan sampai ke dalam hati kita pun Allah tahu. Nah oleh karena itu mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kita bersihkan diri, sekuat tenaga kita, mulai dari hati kita sampai ke seluruh perbuatan-perbuatan kita. Kita usahakan bersih, sehingga ketika CCTV itu nanti dibuka oleh Allah, kita tidak malu. Kemudian saksi berikutnya siapa Bapak Ibu sekalian, dan anak-anakku semua? Saksi berikutnya pada hari kiamat itu nanti adalah anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita itu akan menjadi saksi bagi kita. Kedua mata kita, kedua telinga kita, kedua tangan kita, dua kaki kita, mereka akan bersaksi. Ketika mulut kita bisa berbohong, tetapi akhirnya mulut kita itu akan ditutup dan yang berbicara adalah anggota-anggota tubuh kita. Kaki akan berbicara kemana dia melangkah, kemana dia diajak melangkah oleh pemiliknya. Tangan juga berbicara apa saja yang diambil oleh pemiliknya. Kemudian telinga kita juga berbicara, mendengarkan apa saja yang pernah kita lakukan. Atau lebih senang mendengarkan apa ketika masih hidup di dunia. Begitu juga mata kita. Tapi sekarang yang namanya gosip tidak sekedar didengarkan, tapi juga dilihat. Di medsos, berita-berita bohong itu bisa dikemas dengan sangat bagus, dengan gambar yang bagus, suara yang sama persis, tapi bisa jadi itu hoax atau kebohongan. Nah, semua itu nanti akan disampaikan oleh telinga kita, oleh mata kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita. Nah, maka monggo anggota tubuh kita ini diusahakan selalu melakukan juga kebaikan-kebaikan. Ya. Bahkan kulit-kulit kita ini pun akan berbicara, ya. Nah, berikutnya yang kelima, siapa saksi kita di yaumil akhir nanti?
saksi kita ya diri kita sendiri ini nanti akan menjadi saksi. Nah, ketika diri kita itu sudah berhadapan dengan Allah, tentu kita tidak akan bisa berbohong, tidak akan bisa menyembunyikan sesuatu. Maka dalam surat Al-Isra ayat 14, Allah berfirman, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Artinya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Oke. Jadi pada hari itu, diri kita sendiri yang kemudian akan menghisap semua amal perbuatan kita. Tidak bisa berbohong di hadapan Allah, tidak bisa menipu, tidak bisa memanipulasi, dan sebagainya. Oke. Nah, itu saksi-saksi di antara saja. Di antara saksi-saksi yang akan dihadapkan kepada Allah nanti di yaumil hisab. Terus barangkali pertanyaan kita lah, kalau kita sudah bertaubat itu, apakah itu semua nanti juga akan terjadi? Ulama mengatakan bahwa kalau memang kita sudah bertaubat, itu nanti kita hanya akan berhadapan dengan Allah. Kemudian oleh Allah ditunjukkan semua perbuatan kita, semua yang pernah kita lalui. Ya. Tapi kemudian Allah mengatakan, ini semua yang pernah kamu lakukan, dan ini semua aku maafkan dan aku hapuskan. Maka jalan berikutnya adalah pembalasan, tinggal masuk ke dalam surga. Barangkali juga di dunia ini kita juga bisa begitu. Mungkin di kantor kita melakukan suatu kesalahan yang terekam oleh CCTV. Ya. Tapi kemudian kita melakukan perbaikan terhadap kesalahan itu, kemudian kita dipanggil oleh atasan kita, ditunjukkan rekaman CCTV-nya, ini kamu sudah melakukan kesalahan ini. Ini banyak ini. Tapi saya juga melihat bahwa kamu sudah melakukan perbaikan-perbaikan yang seperti ini. Ditunjukkan semua. Hanya berhadapan dengan pimpinan barangkali begitu. Kemudian pimpinan akan mengatakan, kamu memang bersalah, tetapi kamu sudah melakukan perbaikan, maka baik, saya maafkan, saya tidak memberikan hukuman, dan CCTV yang bagian ini kita hapus supaya tidak ada orang yang tahu. Kemudian dihapuskan dan kita tidak dipecat, kita tidak dihukum dan sebagainya. Nah, CCTV Allah jelas. Semuanya akan lebih komplit, semuanya akan lebih nyata. Itu insya Allah yang akan kita hadapi nanti di yaumil akhir. Maka ketika masih ada kesempatan untuk melakukan taubat, mari kita bertaubat. Tapi kadang-kadang mau bertobat itu ya angel gitu ya. Nggih napa mboten? Karena sesuatu yang kita lakukan itu menyenangkan, maka mau bertobat rasido-sido. Nampaknya begitu, orang-orang atau pejabat-pejabat kita yang korupsi, itu juga kadang-kadang menemukan kesadaran, tapi mau bertobat kok, ini kok enak toh ya, gitu ya. Wah, ini nggak ngomani anakku, putuku, anak turunku sampai 7 turunan, dan sebagainya. Ya. Nah, kadang-kadang susah ketika mau bertobat itu, kita eman-eman dengan perbuatan apa ya? Maksiat gitulah, katakanlah kemaksiatan kita. Muga-muga besok masih diberi kesempatan untuk bertobat. Saiki diteruskan dhisik gitu. Nah, bisa jadi banyak yang melakukan seperti itu, menunda-nunda taubat sehingga akhirnya tidak sempat taubat. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa beristighfar, mohon ampun, dan kemudian juga bertaubat atas segala sesuatu yang keliru yang kita lakukan. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya manut Pak Sugeng, jam 6 lewat
Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dengan sekarang ungsume pantun ya, saya akhiri dengan pantun. Ya. Tindak Jogja kalian putra wayah. Cakep. Datang kota gede tumbas putu. Cakep. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Pak Sugeng. Kan kelitian ya. Kok kaya iwak. Terima kasih pada Bagian kelitian ya, Pak. Bagian kelitian. kajian dan tambahan ilmu kepada kita semuanya kepada dari Syafri Misrai kemudian yang didapatkan tambahan ilmu yang sangat bermanfaat keseharian Bapak Ibu dan para sekalian, marilah acara kajian pada pagi hari kita akhiri. Sebelumnya kami sampaikan bahwa infak pada pagi hari ini terkumpul Rp344.000. Alhamdulillah. Dan mari kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bapak dan silakan pindah ke sebelah utara melewati hidangan yang sudah disiapkan. Terima kasih. Pak Basri. Bismillah.